Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nama Dani Chandra Kusumawardana dari kelompok 1 yang membahas tentang perjanjian guna serah. Yang pertama atau poin pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu perjanjian guna serah. Perjanjian guna serah adalah ikatan atau adanya hubungan antara si pemegang hak atau pemegang hak atas tanah dengan investor yang dimana memberikan izin untuk mendirikan bangunan selama dengan masa perjanjian yang telah ditentukan. Perjanjian bangun guna serah ini diatur juga dalam pasal 27 sampai dengan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Salah satu pasal yang membahas tentang perjanjian guna serah ialah ada pada pasal 27 ayat 1 yang menyatakan barang guna serah negara dapat dilaksanakan dengan persyaratan berikut. Yang pertama yaitu ayat 1 huruf A. Penggunaan barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggara pemerintah negara untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Maksud dari pasal ini ialah bahwa si pemegang hak atas tanah memberikan izin atau memberikan wewenangnya kepada investor untuk mengelola lahan yang diperlukan untuk bangunan fungsional, tentunya dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada contoh bangun guna serah pemerintah dengan badan usaha sebagai pemegang hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat 1 UPA dan pasal 53 UPA mengatakan bahwa pemerintah menggunakan hak atas tanahnya sebagai hak pakai. Hubungan pemerintah dengan badan usaha seperti salah satu badan usaha ingin mendirikan lahan usahanya yang dimana itu adalah lahan milik negara. Maka badan usaha tersebut harus meminta izin kepada pemerintah atau negara agar dapat menempati lahan tersebut untuk lahan usahanya atau bisa disebut dengan lahan berniaga. Lalu yang terakhir ialah hubungan antara pemerintah dengan hak pemegang atas tanah milik individu atau badan usaha. Pemerintah dapat mengambil hak atas tanah si individu tersebut apabila lahan si individu tersebut akan digunakan untuk lahan fungsional bagi umum seperti pembangunan jalan atau pembangunan jembatan atau tempat fungsional lainnya yang diperuntukkan untuk keperluan umum. Baik, sedemikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya. Kemudian didaya-gunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk selanjutnya, diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Perjanjian bangun guna serah dituangkan dalam bentuk akta notaris. Penanda tanganan perjanjian bangun guna serah dilakukan setelah mitra bangun guna serah menyampaikan bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama kepada pemerintah daerah. Bukti setor pembayaran kontribusi tahunan pertama merupakan salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian bangun guna serah. Pelaksanaan bangun guna serah dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian bangun guna serah ditandatangani antara gubernur, bupati, wali kota dengan mitra bangun guna serah. Perjanjian sekurang-kurangnya memuat yang pertama dasar perjanjian, yang kedua identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian, yang ketiga objek bangun guna serah, keempat hasil bangun guna serah, kelima peruntukan bangun guna serah, keenam jangka waktu bangun guna serah, yang ketujuh besaran kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya, yang kedelapan besaran hasil bangun guna serah yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pengelola barang atau pengguna barang. Selanjutnya hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian. Kemudian ada ketentuan mengenai berakhirnya bangun guna serah. Kemudian ada sanksi. Selanjutnya pihak-pihak dalam bangun guna serah. Pihak yang dapat melakukan bangun guna serah adalah pengelola barang.
Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Pihak yang dapat menjadi mitra bangun guna serah meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta kecuali perorangan, dan badan hukum lainnya. Dalam mitra bangun guna serah membentuk konsorsium, mitra bangun guna serah harus membentuk Badan Hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama mitra bangun guna serah dalam perjanjian bangun guna serah. Fungsinya, keikutsertaan pengguna barang dalam pelaksanaan BGS atau bangunan guna serah dalam hal barang memiliki daerah berupa tanah adalah mulai dari tahap persiapan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, sampai dengan penyerahan hasil BGS. Secara konsepsional, dikenal beberapa bentuk kerjasama antara pemerintah dengan swasta, yaitu will and transfer adalah suatu perjanjian di mana kedudukan kontraktor hanya membangun proyek tersebut. Tetapi selesai dibangunnya proyek tersebut, maka proyek bersangkutan diserahkan kembali kepada pihak bowler tanpa hak kontraktor untuk mengelola atau memungut hasil proyek tersebut. Dalam praktik will of transfer ini disebut dan dipadankan dengan kontrak design and build atau full finance sharing turnkey project. Will of transfer atau BOT, setelah membangun proyek tersebut, pihak swasta kemudian berhak mengelola atau mengoperasikan proyek tersebut dalam waktu tertentu, dan dengan pengoperasian tersebut pihak swasta memperoleh keuntungan, dan setelah jangka waktu yang telah disepakatinya, kemudian proyek tersebut diserahkan kepada pihak swasta tanpa memperoleh pembayaran dari pemerintah. Contoh dari BOT atau Build Owner Transfer adalah proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Batang, Jawa Tengah. Proyek ini dibangun dan dipertanggungjawabkan oleh pihak swasta, yakni dari PT Bimasena Power Indonesia atau PT BPI. Dengan investornya merupakan konsorsium dari J-Power, Itochu, dan Adaro Energi. PLTU Batang merupakan pembangkit swasta dengan skema BOT dengan masa perjanjian selama 25 tahun yang akan diserahkan kepada pihak pemerintah melalui pihak PLN.